Alan adalah seorang pria sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Penampilannya tidak mencolok, baju lusuh, sepatu yang sudah mulai menipis solnya, dan topi tua yang selalu ia kenakan. Meskipun penampilannya begitu sederhana, Alan dikenal sebagai pria yang baik hati, rendah hati, dan pekerja keras. Setiap pagi ia bekerja di ladang kecilnya dan membantu tetangganya tanpa mengharapkan imbalan. Suatu hari, Alan memutuskan untuk pergi ke kota. Ia harus menarik uang dari tabungannya di bank untuk keperluan penting, membangun sebuah sumur di desanya yang sedang mengalami kekeringan. Bagi Alan, membantu orang lain adalah hal yang selalu ia utamakan. Dengan langkah percaya diri, Alan masuk ke salah satu kantor bank di pusat kota. Namun begitu ia memasuki ruang ber-AC yang mewah itu, beberapa orang langsung menghentikannya dengan pandangan meremehkan. Lihat tuh orang, kayak gitu kok berani masuk bank sebesar ini, bisik seorang wanita kepada temannya sambil menahan tawa. Dia mau ngapain? Paling cuma ambil uang recehan, timpal yang lain sambil terkekeh. Alan mendengar komentar itu, tapi ia tetap tenang. Ia tahu siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke sana. Ia tidak membalas, hanya tersenyum dan terus berjalan ke meja layanan nasabah. Namun sambutan dari petugas bank juga tidak kalah mengecewakan. "Pak, ini bank besar ya? Kalau hanya mau ambil uang kecil, lebih baik ke ATM di luar sana," kata petugas dengan nada sinis sambil menatap Alan dari atas ke bawah. Alan tetap tenang lalu menjawab, "Saya ingin menarik uang tapi jumlahnya cukup besar. Bisakah saya langsung bertemu dengan manajer bank?" Petugas itu tertawa kecil. "Manajer kami hanya melayani nasabah VIP, Pak. Kalau Anda punya kartu nasabah premium, silakan tunjukkan." Alan tetap tersenyum. Ia mengeluarkan buku tabungannya yang terlihat lusuh dan menyerahkannya kepada petugas. "Tolong cek dulu saldo saya." Dengan malas, petugas itu memeriksa buku tabungan Alan di komputer. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi petugas itu langsung berubah drastis. Matanya melebar dan ia terkejut melihat angka yang tertera di layar. "Maaf Pak, tunggu sebentar, saya akan panggilkan manajer kami," ujarnya dengan suara gugup. Alan hanya tersenyum kecil sambil menunggu. Tidak lama kemudian, manajer bank datang tergesa-gesa menyalami Alan dengan penuh hormat. "Pak Alan, kami sangat menghormati Anda sebagai salah satu nasabah terbesar kami. Ada yang bisa kami bantu?" tanya manajer itu dengan sopan. Semua orang yang tadi meremehkan Alan kini terdiam memandangnya dengan takjub. Mereka tidak menyangka pria sederhana itu memiliki tabungan yang begitu besar, jauh lebih besar daripada kebanyakan nasabah lainnya. Setelah Alan disambut oleh manajer bank, suasana di ruangan itu berubah drastis. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan pandangan meremehkan, melainkan dengan rasa kagum bercampur rasa malu. Orang-orang yang sebelumnya mencibir kini terlihat gelisah, bahkan petugas bank yang tadi bersikap sinis tak berani mengangkat wajahnya. Alan mengikuti manajer menuju ruangan pribadi. Di sana, manajer bank menawarkan pelayanan eksklusif untuk membantu Alan menarik uang. Namun Alan hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya hanya perlu uang sejumlah ini," sambil menyebutkan jumlah yang cukup besar untuk membangun sumur di desanya. Manajer terkejut. "Pak Alan, Anda bisa menarik lebih banyak jika mau. Uang Anda sangat cukup untuk menginvestasi atau kebutuhan lain." "Tidak perlu," jawab Alan. "Uang ini bukan hanya untuk saya. Saya menabung bukan untuk hidup mewah, tapi untuk membantu orang lain. Desa saya sedang kekeringan dan saya ingin membangun sumur agar semua orang bisa mendapatkan air bersih." Manajer bank terdiam. Begitu pula petugas yang kebetulan mendengar dari pintu yang sedikit terbuka. Alan melanjutkan, "Kita hidup bukan untuk pamer atau membuktikan diri kepada orang lain. Hidup yang baik adalah ketika kita bisa menjadi manfaat bagi sesama." Ketika Alan keluar dari ruangan manajer, ia mendapati suasana yang berbeda di ruang tunggu. Beberapa orang yang tadinya mencemoohnya mendekat meminta maaf atas perilaku mereka. Salah seorang petugas yang tadi meremehkannya bahkan menunduk malu. "Saya minta maaf atas sikap saya tadi, Pak Alan. Saya menilai Bapak hanya dari penampilan. Saya sadar itu salah.
kata petugas itu dengan suara pelan. Alan hanya tersenyum dan berkata, "Tak perlu minta maaf. Semua orang punya hak untuk belajar dari kesalahannya. Yang penting jangan ulangi lagi. Ingat, setiap orang punya cerita hidup yang tak selalu terlihat dari luar. Hormati semua orang siapapun mereka." Kata-kata Alan membuat suasana menjadi haru. Banyak yang merasa tersentuh oleh kerendahan hatinya. Ketika Alan keluar dari bank, ia kembali ke desanya dengan hati yang tenang. Tidak sedikit orang di bank yang merenungkan pengalaman itu. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengubah cara pandang mereka terhadap orang lain. Pesan moral, kisah Alan mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang terlihat dari luar, melainkan dari kebaikan hati dan ketulusan untuk membantu sesama. Jangan pernah merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain hanya karena penampilan atau status. Hormati setiap individu karena setiap orang memiliki nilai dan cerita yang berharga. Pesan moral tambahan, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan, melainkan oleh hati, niat dan apa yang telah ia capai dalam hidup. Kerendahan hati adalah salah satu kualitas paling berharga yang bisa dimiliki manusia. Ingatlah, tidak ada gunanya merendahkan orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik cerita hidup mereka. Setelah kejadian di bank, kisah Alan menyebar dengan cepat di antara para nasabah dan pegawai bank. Bukan hanya soal jumlah tabungannya yang besar, tetapi juga tentang kerendahan hati dan niat mulianya untuk membantu desanya. Banyak yang merasa malu, tetapi lebih banyak lagi yang merasa terinspirasi oleh pria sederhana itu. Beberapa hari kemudian, Alan kembali ke desanya dengan uang yang ia tarik dari bank. Ia langsung mengumpulkan warga untuk membicarakan rencananya membangun sumur. "Sumur ini bukan milik saya," katanya kepada mereka. "Sumur ini untuk kita semua. Kita harus bekerja bersama untuk membangunnya dan setelah jadi kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak." Para warga sangat terharu. Mereka tahu Alan telah mengorbankan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun demi kebaikan bersama. Dengan semangat gotong royong, mereka mulai menggali dan membangun sumur. Alan selalu berada di garis depan, bekerja bersama warga tanpa mengeluh. Sementara itu, cerita Alan sampai ke telinga media setempat. Seorang jurnalis datang ke desanya untuk meliputi kisah inspiratifnya. Dalam wawancara itu, Alan ditanya, "Pak Alan, mengapa Anda memilih untuk hidup sederhana meskipun Anda sebenarnya mampu hidup lebih nyaman?" Alan tersenyum dan menjawab, "Kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang bisa kita bagikan. Saya merasa lebih kaya ketika melihat orang lain tersenyum karena bantuan yang saya berikan." Kisah Alan akhirnya menjadi berita besar. Banyak orang yang terinspirasi, termasuk manajer dan petugas bank yang dulu sempat meremehkannya. Bahkan bank tersebut menawarkan program bantuan untuk mendukung pembangunan di desa Alan, seperti memperbaiki sekolah dan jalanan desa. Sumur di desa Alan pun selesai dibangun. Warga kini tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Bagi Alan, melihat desanya menjadi lebih baik adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Pesan moral, Alan mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan yang sejati adalah hati yang ikhlas dan kemampuan untuk berbagi. Jangan pernah mengukur seseorang dari penampilan luar karena nilai seseorang terletak pada apa yang ia lakukan untuk orang lain. Kehidupan yang bermakna adalah ketika kita bisa membawa perubahan positif bagi sesama.